Jaga hidup
Minta dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara, Akan berkata pada Tuhan, kalau Tuhanku tidak ada yang lain bagiku selain Engkau. orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku, saudara. Betapa besar kesediaan orang-orang yang tinggal di alam lain. Aku tidak akan ikut mempersoalkan suara mereka yang darah-darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di dirimu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Saudara, Allah yang memutuskan bagiku di tempat-tempat pemakaman, yang milikku saat aku menyenangkan hatiku. aku milikmu Tuhan yang telah menasihati aku. Ya pada masa malam hati, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, saudara. Aku senantiasa memandang pada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, ayat 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku oleh orang mati, dan tidak melihat orang musuh melihat kebinasaan. Ayat
firman Tuhan. Mari satu kita pujian kita tenang hati. Sebelumnya kita bisa dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan mengatakan firman-Mu. Biarlah pada hari ini firman Tuhan saja yang kami dengarkan ya Tuhan. Bukan firman manusia yang kami dengarkan, tetapi kehendak-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan. Kami akan mengerti kehendak Tuhan pada hari ini, dan Engkau berkati hamba-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini hanya Engkau yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
true. Apa? Dream comes true. Mimpi menjadi nyata, ya. Kita mau belajar dari seorang anak muda yang ada di Alkitab. Alkitab itu adalah pedoman hidup kita, ya. Jadi langkah-langkah hidup kita, perjalanan masa depan kita, bahkan masa kini kita itu patokannya adalah firman Tuhan. Semuanya bawa firman Tuhan Alkitab hari ini, ya. Amin. Nah, kita mau sama-sama baca dulu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 30 ayatnya yang ke-23 sampai Kejadian 30 ayat 23 sampai 24. Ayo anak-anak muda yang bawa kitabnya, dibuka Alkitabnya, karena kita hari ini sedang melatih anak-anak muda untuk back to Bible, supaya kalian lebih fokus mendengar firman Tuhan. Yang sudah menemukan ayatnya, ayo baca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Saya baca ayat 30, ayat 23, kalian nanti baca ayatnya yang ke-24. Ya, Kejadian 30 ayat 23, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Ayat 24. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagi. Amin. Kalau kita bicara mengenai Yusuf, mungkin kalian sudah sering mendengar bahwa Yusuf adalah seorang yang diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri. Nah, hari ini kita mau belajar sebelum Yusuf menjadi Perdana Menteri, sebelum Yusuf menjadi pemimpin yang diangkat Tuhan, sebelum mimpi-mimpinya menjadi nyata, ternyata ada fase, ada proses-proses yang dialami oleh Yusuf. Diawali dengan kelahiran Yusuf. Katakan bersama-sama, kelahiran Yusuf. Ya, jadi fase yang pertama untuk kita boleh sampai kepada mimpi kita, tentulah yang pertama adalah kita dilahirkan dulu. Jadi kalau kita nggak dilahirkan, nggak mungkin kita bisa capai mimpi kita. Jadi langkah pertama bagaimana dreams come true, kita akan dilahirkan dulu. Kelahiran seorang anak itu membuka sesuatu yang baru dalam kehidupan orang tuanya. Perhatikan dulu. Kelahiran seorang anak itu membuka sesuatu yang baru dalam kehidupan orang tuanya. Tadi kalau kita baca 23, ternyata kelahiran Yusuf itu membuka sesuatu yang baru bagi Rahel ibunya. Siapa di sini tahu sejarah Rahel? Rahel itu dicatat dalam Alkitab dia tidak bisa punya anak seperti kakaknya. Dan seringkali si Rahel ini dipandang rendah oleh orang lain karena dia tidak bisa melahirkan. Sehingga hatinya penuh dengan duka, hatinya penuh dengan putusasaan. Lalu dia mulai berdoa, dia rindu dari rahimnya kelak akan lahir seorang anak, dan Tuhan menjawab doanya. Itu sebabnya dia katakan, apa tadi katanya di ayat 23, coba tampilkan ayat 23. Dia katakan, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak, berkatalah ia. Siapa yang berkata di sini? Rahel. Berkatalah Rahel, Allah telah menghapuskan aibku. Jadi kelahiran si Yusuf ini membuka pintu yang baru bagi ibunya. Kelahiran Yusuf ternyata menurut ibunya itu menghapuskan aib. Nah, dengar baik. Kelahiranmu ke dunia ini, ketika engkau lahir ke dunia ini, engkau sedang membuka sebuah pintu yang baru bagi orang tuamu. Tangkap baik. Saya nggak tahu bagaimana latar belakang kelahiran kalian. Mungkin ada di antara kalian lahir setelah orang tua kalian berdoa bertahun-tahun merindukan seorang anak. Atau kalian lahir di tengah-tengah keluarga ketika orang tua kalian merindukan seorang anak laki-laki. Atau kalian lahir di keluarga ketika ayah ibu kalian merindukan kehadiran seorang bayi perempuan. Apapun itu, ketika engkau
Jadi seorang anak itu dilahirkan membuka pintu yang baru bagi orang tuanya. Coba buka Yeremia 1 ayat 5. Ya, Yeremia 1 ayat 5. Buka. Satu orang baca yang sudah menemukan Yeremia 1 ayat 5. Sudah? Yeremia itu setelah Yesaya. Nanti kita baca bersama Alkitab ya. Biar cepat. Soalnya kan kita bikin kan. Ayo, yang sudah ketemu baca. Yeremia 1 ayat 5. Ayo, yang ketemu baca dengan suara yang kuat. Yeremia 1 ayat 5. Iya. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah menaruh engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah meneruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Amin. Firman Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, bahkan sebelum Alena dibentuk, nanti matanya seperti apa, rambutnya seperti apa, Tuhan katakan, Tuhan mengenal Alena lebih dulu. Amin. Sebelum engkau keluar dari kandungan, sebelum Olivia oe, kira-kira begitu ya tangisan Olivia. Atau Olivia nangisnya gimana nih? Nangisnya gimana Olivia? Gloria gitu, nggak mungkin ya. Kata Tuhan, aku telah menguduskan engkau. Olive telah dikuduskan Tuhan. Amin. Amin. Aku telah menetapkan engkau, garis bawahi kata, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ternyata nabi di sini itu bukan sekedar profesi atau jabatan atau pekerjaan. Nah, apa arti nabi di sini? Nabi di dalam bahasa Yahudi artinya proclaimer of God's will. Bahasa Indonesianya pemberita kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan ini katakan sebelum Tuhan membentuk kita, menenun kita, sebelum kita dilahirkan ke dunia, Tuhan menguduskan kita, bahkan Tuhan menetapkan kita menjadi nabi yang artinya pemberita kehendak Tuhan. Katakan pemberita kehendak Tuhan. Itu sebabnya dimanapun kita ditempatkan hari ini, di kelas, di tempat kerja, kita ini ditetapkan Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, menjadi nabi artinya pemberita kehendak Tuhan. Makanya saya bangga waktu di FA anak-anak ini bersaksi. Teman-temanku semuanya mencontek, aku bertahan tidak mencontek. Wow, itu kalian sedang memberitakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mencontek itu curang. Ya, jadi yang pertama, bagaimana mimpi menjadi nyata dilahirkan. Kita sudah dilahirkan di dunia ini. Dan yang kedua, bagaimana tahapannya supaya mimpi itu menjadi nyata. Tentu tahapan yang kedua adalah diberi mimpi atau visi dari Tuhan. Ya, ingat ceritanya? Coba kita buka. Yusuf mendapat mimpi. Yuk kita buka bersama-sama. Yusuf bermimpi, ya. Bagaimana itu? Kejadian 37 ayat 5. Yuk buka sama-sama Kejadian 37 ayat 5. Kejadian 37 ayatnya yang ke-5, ya. Kejadian 37 ayatnya yang ke-5. Udah? Mari kita baca bersama-sama. Baca Alkitabnya 2-3 ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Berhenti dulu di situ. Mendapat mimpi. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Oke? Kita baca ayat 9. Yuk, lompat ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada
Mimpi ini bisa juga disebut visi. Oh, aku punya visi, Tuhan taruh nanti aku jadi ini, jadi ini. Bisa juga cita-cita, mimpi. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu yang timbul dari hati, ya. Karena kata Tuhan, segala sesuatu yang timbul dari hati kita ingin membuat sesuatu itu berasal dari Tuhan, kecuali yang jahat. Yang jahat itu tidak berasal dari Tuhan. Yang kedua, mendapat mimpi. Tetapi ingat, dalam hal mimpi ini, saya hanya mau bilang sama kalian, jangan pernah ceritakan mimpi atau visi kalian kepada sembarangan orang. Kenapa? Ketika kalian menceritakan visi atau mimpi kalian kepada orang yang salah, maka apa yang akan kalian dapati? Kalian itu justru akan, yang pertama, mungkin dibenci sama kayak Yusuf. Dia menceritakannya kepada orang yang salah, kepada kakak-kakaknya yang sudah benci sama dia sejak awal, karena mereka iri Yusuf ini anak yang disayangi di tengah-tengah keluarga. Kalau kalian hari ini punya visi, punya mimpi, punya cita-cita, jangan pernah ceritakan mimpi itu kepada sembarangan orang. Kenapa? Karena kalau kalian menceritakannya kepada sembarangan orang, alih-alih kalian didukung, alih-alih kalian disupport, justru malah sebaliknya. Mungkin dibuat down, dibuat minder, dibuat tidak lagi excited untuk mimpinya. Mungkin kau aja masih begini. Itu kalau kalian cerita kepada orang yang salah. Lalu kepada siapa kita harus cerita? Mimpi atau visi, ceritakanlah kepada orang-orang yang lebih dewasa secara rohani daripada kita. Ketika Yusuf cerita mimpinya kepada ayahnya, memang ayahnya menegur, tapi ayahnya menyimpan dalam hatinya. Ketika kita menceritakan visi kita kepada orang yang lebih rohani dari kita, maka mungkin orang-orang yang lebih rohani itu akan memberi nasihat. Kemudian orang-orang yang lebih rohani itu akan membantu, mendoakan. Jadi jangan pernah ceritakan mimpimu kepada sembarangan orang. Itu yang kedua. Setelah engkau dilahirkan, engkau akan mendapat mimpi dari Tuhan. Dan dalam hal mimpi ini, jangan pernah umbar-umbar mimpimu kepada orang sembarangan. Itu untuk menjaga hatimu, itu untuk menjaga ketahananmu. Ibaratnya membersihkan diri dari orang-orang yang toksik. Kadang-kadang kita kan ketemu sama orang yang toksik ya. Kita cerita visi kita, dianggap kita aneh, dianggap kita ini apa ya istilahnya ya, penghayal. Ceritakan kepada orang-orang yang lebih rohani. Ada pemimpin rohani, ada kakak rohani, ada bapak gembala, ada pemimpin Eva. Sharingkan mimpimu. Aku punya mimpi loh seperti ini, seperti aku punya visi seperti ini. Amin. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ketika sudah mendapat mimpi, ternyata sebelum dreams come true atau mimpi itu menjadi nyata, apa yang dialami Yusuf? Setelah lahir dikasih mimpi, ternyata yang ketiga diuji. Katakan bersama-sama, diuji. Diuji apakah kita, apakah Yusuf benar-benar cinta kepada Tuhan atau tidak, ya? Diuji apakah kita, apakah Yusuf itu benar-benar mencintai Tuhan apa tidak. Nah, berbicara mengenai ujian ini deh, ujian itu setiap orang pasti akan diuji. Saya juga pernah diuji. Bahkan sampai tua pun manusia itu akan selalu diuji, tapi dengan baik. Yang sering ditemukan dalam Alkitab, orang-orang yang mencapai mimpi-mimpinya itu justru diuji pada masa mudanya. Yusuf itu diuji kurang lebih usianya 17 tahun. Siapa di sini 17 tahun? Atau di atas 17 tahun? Sweet 17 ke atas, siapa? Bang Iskandar, Sweet 17 ke samping, ke bawah? Ke atas ya? Ternyata ujian itu sering muncul, walaupun setiap usia akan mendapat ujian. Tetapi ujian itu sering kali muncul di masa-masa
mendorong emosionalnya, mendorong rasa suka kepada lawan jenis, ya kan? Itu wajar nak, itu biasa, itu normal. Tetapi Yusuf ketika dia muda, ketika hormonnya sedang bertumbuh dari dalam, ketika segala keinginan-keinginannya sedang berjuang dari dalam, dia laki-laki normal. Yusuf itu bukan LGBT, Yusuf itu bukan pencinta sesama jenis, Yusuf itu mencintai lawan jenis. Dia diuji lewat seorang perempuan cantik yang namanya istri Potifar. Jadi kalau istri Potifar itu bisa dibilang itu runner up atau juara duanya Miss Universe lah, kira-kira gitu. Miss Universe-nya siapa? Istri Kaisar atau istri raja. Potifar ini kan di bawah raja, jadi dia juara duanya. Dia sudah pasti adalah seorang wanita yang perawat tubuhnya, yang cantik parasnya, yang elok kelihatannya. Dan saat itu Yusuf punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Ingat, ujian itu bukan pada saat tidak ada kesempatan. Kalau ada pada saat semuanya seperti ini, duduk terang-terang, ada papa, ada mama, ada pemimpin, itu namanya bukan ujian. Tapi ujian itu datang saat kalian sendirian di kamar, saat kalian sendirian, papa mama nggak ada. Itu ujian. Dan itu akan dialami seorang anak muda yang sedang membawa mimpinya. Jadi diuji apakah engkau benar-benar mencintai Tuhan atau tidak. Dan Yusuf menang atas ujian itu. Amin. Yusuf menang atas ujian itu. Saya nggak tahu ujian apa yang kalian hadapi. Apakah saat ini hari ini kalian diuji untuk menjadi seorang anak yang sabar terhadap orang tua yang hari ini mungkin tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang kan orang tua kalau belum mengenal Tuhan kan beda cara berpikirnya, ya kan? Beda mindsetnya. Dan kalian ditempatkan di tengah keluarga yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian dituntut diuji kesabaran. Saya nggak tahu ujian apa yang kalian hadapi hari ini. Mungkin ujian kejujuran dalam apa? Mengelola keuangan. Mungkin ujian dalam hal kedisiplinan. Apapun ujianmu hari ini, engkau harus seperti Yusuf menang atas ujian. Yang terakhir, ketika dia menang atas ujian, maka tibalah waktunya. Dream comes true. Walaupun prosesnya dia harus dipenjara dulu, dia harus diasingkan dulu ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Dan di tempat itu justru Tuhan mengangkat dia. Saya sering bilang sama anak-anak di sini, kita anak-anak Tuhan itu ada yang namanya akselerasi atau percepatan. Mungkin hari ini kalian itu sepertinya gak ada apa-apanya ya. Kok kayaknya teman-teman di luar sana udah naik duluan. Aku kok kayaknya gak ngalamin apapun ya dari Tuhannya. Kayaknya kok perjalanan hidupku ini nge-stuck ya. Anggaplah engkau hari ini sedang ada di penjara. Sama kayak Yusuf, nge-stuck di penjara, gak bisa berbuat apapun. Tapi ketika dalam posisi yang stuck itu, dalam posisi yang sepertinya kau gak punya harapan itu, engkau tetap menjaga hati dan mimpimu. Lihat, justru Yusuf itu diangkat saat dia masih di penjara. Kenapa saya sebut dalam Tuhan kita itu punya yang namanya akselerasi atau percepatan? Saya sering menemukan anak-anak Tuhan itu ketika dia diangkat Tuhan, di momen saat dia diangkat Tuhan, di hari itu justru dia bisa lebih cepat dari orang-orang lain. Orang-orang yang gak kenal Tuhan itu bisa lebih cepat. Padahal sepertinya di awal tuh kayaknya ketinggalan, kayaknya gak ada apa-apanya, kayaknya gak diperhitungkan, kayaknya gak mendapatkan nomor, kayaknya gak mendapat sebuah penghargaan atau apapun. Tapi ketika Tuhan mengangkat, percepatan terjadi, akselerasi terjadi. Bahkan ketika anak Tuhan saat dia diangkat, dia bisa melampaui orang-orang terdahulunya. So don't worry. Kalau hari ini sepertinya kau gak ngalamin apa-apa, dengar baik. Asal engkau bisa menjaga mimpimu, asal engkau bisa tetap menjaga hatimu, engkau tahan uji, tinggal tunggu waktu, engkau akan Tuhan angkat ke permukaan. Amin. Amin. Yang mengerti firman Tuhan katakan amin. Yang pertama tadi apa langkah mimpi menjadi
Dan yang terakhir, mimpi menjadi nyata. Mari kita berdiri bersama-sama anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan.